Nama saya Ibu Mia. Saya ingin menanyakan tentang persepuluhan, Pak. Kalau di gereja kami kan tidak harus 1/10 begitu, tapi karena hati kita relanya seberapa, seperti itu. Tentang persepuluhan. Persepuluhan itu memang hukum yang ada dalam kitab suci. Konteks persepuluhan di situ menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek itu di atas Abraham. Bagaimana dengan gereja? Kita ini bukan Yahudi lagi secara agama kan. Seringkali orang yang mempersoalkan persepuluhan itu penyimpangan dalam praktek loh. Soal penyimpangan itu kan bukan prinsip. Prinsip ya prinsip, praktek ya praktek ya kan. Singkat dan jelas, persepuluhan menurut Dr. Bambang Nursena. Mari kita simak penjelasan beliau berikut ini. Kami perwakilan dari Gereja Katolik. Nama saya Ibu Mia. Saya ingin menanyakan tentang persepuluhan, Pak. Itu bagaimana? Kalau di gereja kami kan tidak harus 1/10 begitu, tapi karena hati kita relanya seberapa, seperti itu. Terima kasih. Tentang persepuluhan. Persepuluhan itu memang hukum yang ada dalam kitab suci. Nah, bagaimana orang Yahudi memahami konteks itu dulu pertama. Kita membaca dalam Kejadian pasal 11, di mana Abraham diberkati oleh Melkisedek sebagai imam dari Salem. Dalam tafsiran Yahudi sebetulnya Sem sebetulnya yang masih hidup pada zaman Abraham. Dan Sem itu sebagai imam dari hukum Nuh bagi bangsa-bangsa. Ini saya ngomong tafsiran Yahudi. Maka konteks persepuluhan di situ menggambarkan bahwa otoritas dari Melkisedek itu di atas Abraham. Artinya bahwa persepuluhan itu selain sebagai tanda keikhlasan hati untuk memberi demi pelebaran karya Tuhan, juga sebagai tanda bahwa dia berada dalam satu otoritas yang lebih rendah daripada yang diberi. Itu contohnya soal Abraham sama Melkisedek. Di kemudian hari, kemudian konsep ini diterapkan untuk penyelenggaraan Bait Allah. Bait Allah di Yerusalem itu ada orang-orang asing, fakir miskin, siapa yang nanggung mereka? Kemudian ada orang Lewi itu tidak hanya ada di satu suku ketika Israel itu pecah, tapi ada di banyak suku karena dia tidak punya tanah pusaka. Makanya spesialisasinya sebagai imam itu dia hidup dari persembahan itu. Lalu dikelola oleh lembaga yang berwenang yang namanya Bait Suci untuk keperluan-keperluan penyelenggaraan Bait Suci tadi. Bagaimana setelah orang Yahudi kehilangan Bait Suci? Nah, mereka punya prinsip yang berbeda dengan kita. Kalau prinsipnya orang Yahudi, karena Bait Suci sudah tidak ada, berarti persembahan persepuluhan itu fungsinya ganti. Jadi tidak lagi sebagai sesuatu yang terikat oleh ritual. Misalnya, persembahan itu dilakukan dari hasil bumi yang ditanam di tanah Israel. Karena konteksnya konteks Bait Suci. Nah sekarang kan sudah tidak seperti itu. Maka persembahan yang diberikan persembahan bukan lagi persepuluhan, tapi bisa lebih daripada itu. Sehingga persepuluhan itu dianggap sebagai takaran keikhlasan orang Yahudi. Sekarang tidak efektif karena Bait Allah tidak ada. Tapi bagaimana dengan gereja? Kita ini bukan Yahudi
lagi secara agama kan. Kekristenan itu adalah berdasarkan dasar yang dibangun para rasul dan para nabi. Artinya para rasul Kristus. Berarti kalau dulu bapak-bapak leluhur kita itu Abraham, Ishak, Yakub secara fisik, secara darah, sekarang secara leluhur iman. Makanya rasul punya jumlah 12 karena Israel baru jumlahnya 12. Di bawah 12 ada 70 murid. Karena 70 murid itu jumlah tua-tua Israel. Kenapa enggak ditambahi aja 13 atau 14? Ya toh? Karena bagi orang Yahudi semua itu bermakna. Gereja sebagai Israel baru. Makanya bait suci bagi orang Kristen tidak lagi bait suci yang di Yerusalem, tapi tubuh Kristus yaitu gereja. Maka instrumen aturan yang dahulu diterapkan untuk bait Allah sekarang dipahami sebagai gereja Tuhan. Nah, seringkali orang yang mempersoalkan persepuluhan itu penyimpangan dalam praktek loh. Soal penyimpangan itu kan bukan prinsip. Prinsip ya prinsip, praktek ya praktek ya kan. Kira-kira seperti itu kalau saya amati ya. Banyak sekali dulu ada seorang hamba Tuhan misalnya. Yang waktu modal dia punya ini punya itu dari persepuluhan karena dia tidak ada yang lain. Tapi setelah sukses kemudian dia menyangkal persepuluhan. Itu tidak fair itu. Gitu. Segala sesuatu itu kalau berlebihan kan elek itu. Gitu loh saudara-saudara. Itu tanggung jawab seorang hamba Tuhan dan gerejanya dalam mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi itu tidak untuk urusan pribadi, tapi untuk urusan pelayanan secara menyeluruh. Nah, fungsinya seperti yang tadi saya contohkan dengan bait suci tadi. Di dalam dunia media sosial yang makin marak akhir-akhir ini, timbul pro kontra terkait dengan apakah persepuluhan masih berlaku dan harus diterapkan di gereja-gereja secara umum. Ada yang mengambil sebuah kesimpulan itu tidak berlaku lagi oleh karena Yesus telah menggenapinya dengan sempurna. Ada juga yang mengatakan masih tetap berlaku sehingga sampai sekarang di dalam gereja-gereja tertentu masih ditekankan betapa pentingnya jemaat diarahkan, dimotivasi dan didorong untuk memberikan atau mengembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ayat yang sering dipakai adalah Maliaki pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhanmu ke dalam rumah perbendaharaan Tuhan. Berarti masih harus, tidak boleh tidak. Bahkan sampai ada yang membuat pernyataan tegas, jikalau tidak mengembalikan persepuluhan, berarti mencuri uang Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang telah dijelaskan oleh hambanya Dr. Bambang Norsena tadi, kiranya dapat membuka pikiran dan hati kita. Apa intisari dari yang beliau sampaikan, sehingga kita tidak salah kaprah dalam membuat sebuah konklusi terkait dengan persepuluhan. Kalau menurut saya secara pribadi, prinsipnya memberi bagi pekerjaan Tuhan itu merupakan sebuah wujud dari cinta kasih kita kepada Tuhan. Orang bijak pernah berkata, seseorang
bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi mustahil seseorang bisa mengasihi tanpa memberi. Oleh karena kita semua telah menikmati dan mengalami kasih yang terbesar dari Allah yang dinyatakan melalui karya penebusan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kita yang tadinya layak dihukum, dimurkai, tetapi diampuni, didamaikan, diselamatkan dan dibenarkan. Bahkan yang tadinya kita hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Kalau memang betul sungguh-sungguh kita telah mempersembahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, maka saya pikir adalah hal yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan kalau kita turut serta dalam mengurus, mempedulikan pelebaran pekerjaan Tuhan. Saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Mamang Nursena. Penggunaan dari setiap bentuk persembahan itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan pengembangan pekerjaan Tuhan dan untuk mempedulikan, menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui berkat yang telah Tuhan percayakan kepada gereja tertentu. Saya tidak masuk terjebak kepada apakah masih tepat kita memberikan atau mengembalikan persepuluhan atau tidak. Tetapi prinsip yang ingin saya sampaikan, kalau seseorang itu telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, seseorang mengalami kasih Tuhan yang terbesar, seseorang mengalami akan kebaikan, berkat dan pertolongan Tuhan, saya yakin orang tersebut tidak perlu diajari atau diatur-atur atau dipaksa-paksa untuk memberi sebagai bentuk kepedulian bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Memang realita kenyataannya saat ini tidak ada lagi bait Allah yang di Yerusalem, tidak ada lagi yang dikategorikan seperti Lewi, tapi fungsi menjalankan pelayanan pekerjaan Tuhan ada yang namanya part time, ada yang namanya full time. Kalau full time berarti tidak ada pekerjaan lain dari yang melayani secara full time. Berarti kebutuhan hidup dari hamba Tuhan tersebut sekaligus dengan keluarganya berasal dari persembahan jemaat. Firman Tuhan berkata, kalau kita telah mendapatkan pengajaran yang baik dari hamba Tuhan, penatua, pendeta, pastor, gembala, mari jangan lupa kita untuk memberikan kepadanya, terlebih utama kepada yang cakap mengajar dan berkhotbah.